Sahabat LC masih bersama saya Aisyarif dan tentunya Lia Chandrasari, kita ada di episode keberapa Mas Sai? hari ini kita episode ke 8 dan kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Hari ini adalah Mas Suryo Rimba Suroto. Nah, hari ini kita mengundang Mas Suryo ke sini tuh ada hubungannya dengan episode yang sebelumnya Mas Sai. Betul. Episode sebelumnya itu kita membahas tentang boneka. Betul. Boneka itu tentang Barbie, tentang fashion doll royalty, tentang Pulip dan semuanya berhubungan. Ada tokoh-tokoh film juga nih Mas Suryo. Betul. Nah ini ada satu tokoh yang saya sering baca dulu pada waktu SD. Komik itu namanya Tintin. Iya, sangat legendaris ya sebenarnya. Ini saya juga waktu kecil baca itu dan di sini sudah ada Mas Suryo. Mas Suryo salah satu fanatik Tintin ya dan keluarganya. Dan keluarga-keluarganya. Kerabat-kerabatnya gitu ya. Dan hari ini Mas Suryo memakai ini ya, kostumnya Kapten Haddock. Ya, ceritanya Kapten Haddock, cuman karena nggak punya, karena biru polos, punya ini biru kotak-kotak, jadi pakai ini. Ya gitu, nggak apa-apa ya. Kalau hari ini saya jadi Bianca Castafiore. Kalau saya mix antara Tintin dan Thompson and Thompson. I think you are Thompson and Thompson. Gitu kan. Ya, Mas Suryo mungkin sebelum kita jauh ke Tintin, Mas Suryo sendiri sebenarnya sejak kapan nih mencintai tokoh Tintin? Saya pertama kali baca komik Tintin termasuk yang terlambat dibanding komik-komik yang lain. Yang lain ya. Saya pertama kali kenal Tintin itu kira-kira tahun 80. 80-an. 1980. Itu awalnya karena di teman di rumahnya punya komik Tintin bahasa Belanda, dan saya nggak tahu bahasa Belanda. Saya cuma ngeliat gambarnya bagus itu ya. Lalu kemudian sekali waktu dengan orang tua waktu itu belanja ke Gelail, di seberang sini di Just Sleepy. Kan? Gelail Sleepy dulu. Gelail Sleepy. Ternyata ada deretan komik-komik majalah, salah satunya adalah Tintin. Dan ternyata itu bahasa Indonesia waktu itu. Jadi saya beli. Ya, nah sahabat Elsie dan Lia, kita tahu bahwa Tintin sebenarnya dulu awalnya bahasa Prancis kan. Bahasa Prancis. Pas diluncurkan bahasa Prancis dulu. Padahal waktu itu bukan orang Prancis ya, seniman Belgia ya Mas. Seniman Belgia. Namanya siapa Mas Suryo? RJ. Nama RJ nama pena. Oh, nama penanya ya. Nama aslinya George Remy. Oke. Jadi itu nickname ya. Untuk ilustratornya siapa ya Mas ya? Ilustratornya pada dasarnya RJ sendiri. RJ sendiri ya? RJ sendiri dulu pertama kali Tintin dibuat tahun 1929. Betul. 29. Lalu kemudian dalam perjalanannya digambar ulang oleh RJ sendiri. Aslinya kan hitam putih. Iya. Aslinya dia kayak gini. Ya. Tapi dia itu aslinya hitam putih seperti ini. Hitam putih seperti ini ya. aslinya. Ini. Lalu kemudian itu tahun berapa ya Mas mulai diwarnainya sama? Tepatnya bukannya diwarnai sebenarnya, tapi digambar ulang. Digambar ulang. Kita lihat yang dia pegang ada sketch. Dia sketch awal mulanya dia menjadi seperti itu. Ya, awal mulanya adalah hitam putih, lalu kemudian digambar ulang. Digambar ulang macam-macam sih. Digambar ulang kemudian diberi warna seperti yang ada di belakang ini. Di sini ya. Mungkin Mas Suryo bisa ceritakan ketertarikan Mas Suryo itu kok bisa sangat tertarik sama sosoknya Tintin, kenapa ya? Apa karena Tintin itu suka menolong, sosoknya menjadi seorang pahlawan yang dia pantang menyerah, seperti itu, atau apa sih yang membuat Mas Suryo atau cuman karena komiknya itu bagus dari sisi warna? Dulu sih waktu pertama kali baca sampai dengan saya SMP SMA, seingat saya murni karena ceritanya lucu atau bagus atau tentang petualangan. Rata-rata dulu waktu saya baca awal tuh yang saya suka adalah itu. Dan kemudian seiring waktu saya tidak lagi membaca komik Tintin sampai kira-kira di pertengahan 90-an. Saya mulai baca lagi Tintin, dan ternyata ketika saya baca lagi kisahnya itu ini ya. Saya melihatnya berbeda.
Melihatnya berbeda. Jika dulu murni melihatnya ya humor, Iya, slapstick, Gambarnya juga gambarnya bagus Gambarnya gitu ya. bagus, Tapi heeh. ya seiring mungkin juga Iya. usia saya, dari- pendidikan macam-macam gitu ya, Betul, wawasan. heeh. Ketika saya baca ulang ternyata, oh ini Tintin sama sekali bukan komik ringan. Iya, sebenarnya. Sama sekali Sebenarnya, bukan komik betul. ringan. Apalagi tema-temanya gitu ya, tema-tema Berat-berat yang kadang-kadang sebenarnya. Iya, ya. benar. Mas Suryo, kita kan tahu Tintin pernah difilmkan. pernah beberapa Nah, kali. Mas Suryo puas nggak hasilnya? Apakah lebih suka membaca komiknya atau dengan lihat filmnya terwakili Oke. gitu atau kurang puas? Kalau dulu di Iya. tahun 60-an memang pernah filmnya dibuat pertama kali. Jeruk Biru, mungkin ada kali di sini ya, saya lupa. Dan pada waktu itu filmnya Lotus itu biru mungkin. bukan Bukan. Jeruk Biru. Jeruk biru, heeh. Filmnya itu memang dibuat untuk semirip mungkin dengan Iya. visualisasi komik. Ya, Tapi menurut ya saya tetap sih ya aja. tidak Enggak, lucu ya, tidak lucu. Biasanya dari buku itu ini ya Mas. Ya, dan kemudian dalam tahun-tahun berjalan banyak animasi. Iya. Animasinya pernah beberapa kali, termasuk yang dulu pernah di film seri TV. Iya. Dan yang belakangan kita tahu adalah istilahnya apa ya? Jadi itu sebenarnya adalah orang Iya. yang acting, tapi kemudian diubah menjadi animasi. Yang tahun 2011. Menurut saya itu filmnya bagus. Ya. Kalau dibilang apakah punya kekurangan, ya tentu saja punya Pasti, kekurangan pasti itu ya. ya. Tapi secara keseluruhan melihat ini adalah sebuah karya interpretasi dari sebuah komik, di mana naskah itu disusun ulang, Iya. penanaman karakternya itu dibuat ulang, menurut saya itu bagus. Bagus ya Mas Iya, ya. iya, iya. Soalnya berbeda. Pada waktu buku ini difilmkan itu beda. Beda. Karena nanti skripnya itu juga beda. Benar. Iya. Harus ada penulis khusus di situ Iya. untuk tektokan apa ya, conversationnya ya Mas ya. Iya, Heeh. benar. Kalau di sini kan interpretasi kita sendiri. Betul. Oh Tapi iya, ini sangat detail menurut begini. saya kalau di komik itu sangat detail. Iya. Gambarnya juga detail banget. Ya benar, detail Iya. banget. Nah, menurut Mas Suryo sekarang anak-anak Indonesia kan gadget. Nah, Iya. pandangan Mas Suryo sendiri tentang komik Indonesia khususnya, harusnya kan punya, Mas. Gitu. Iya. Bagaimana kalau pandangan Mas Suryo sendiri? Kalau mengenai komik memang Iya. sebenarnya tidak hanya di Indonesia, sebenarnya seluruh dunia juga sama, termasuk Amerika dan Jepang, di Iya. mana biar bagaimanapun peralihan teknologi, orang tidak terlalu tertarik lagi membaca format Membaca buku. ini Betul. hard copy, Format buku, gitu ya, format format dalam buku. format Iya. buku Mas Aik. Mereka Semuanya langsung udah di gadget ya lihat. Ya, mereka komik itu kalau sekarang secara dunia itu lebih banyak sifatnya berupa elektronik, Iya, iya. Iya. e-komik ya. E-komik biasanya Mas Aik. Iya, Heeh. iya, Sekarang E-komik. kalau mau cari ini Tintin seperti ini itu ada kayak di Indonesia sekarang ada e-Pusnas. Oh iya, Iya, benar. e-Pusnas Perpustakaan Nasional itu jadi kita nggak perlu datang ke perpustakaan, tapi kita tinggal klik aja di situ. Iya. Kita nanti bisa baca, Mas Ai, Iya, Mas Suryo. Heeh. Iya. Jadi sekarang buku-buku yang ada di sekarang zamannya sudah berubah, ada apalagi ada corona sekarang ini. Kita kalau mau beli buku ya udah tinggal Iya. lewat gadget. Mau Iya. nggak mau ya kita harus menerima teknologi, Mas Iya, Ai dan iya. Mas Suryo ya. Iya. Ya, Terus aku mau tanya lagi nih sama Mas Suryo. Ini kan Mas Suryo sampai hari ini nih masih tertarik dengan Tintin ya Mas ya? masih ya. Nah, bahkan ada komunitas kan. Ada Ada komunitas, komunitasnya ada. ya? Maksudnya manfaat untuk menjadi sesama komunitas di Tintin itu apa aja sih Iya. Mas Suryo? Persyaratannya gitu. Bukan persyaratan, manfaat. Jadi Manfaat. kita bisa sharing apa aja selain Iya. cuman bicara tentang karakter masing-masing. Iya, tapi kan Lu mungkin- tuh kayak adok banget sih atau kalkulus banget sih lu. Terlalu mikir-mikir gitu. Ya, Dulu- kan mungkin ini juga siapa sih yang bisa gabung gitu. Iya, mungkin bisa sahabat diceritakan Asyik, sudah sama Mas makan. Suryo. Dulu komunitas Tintin itu terbentuknya 13 Juni 2003 dulu. 13 Juni 2003 dulu itu berbasis mailing list. Kalau dulu kita pernah dengar milis-milis itu ya, salah satu media sosial awal. Ya. Iya.
Dan pada waktu itu kenapa bentuknya itu adalah milis? Karena memang kami ingin membuat sebuah komunitas berbasis internet pada waktu itu yang bisa diakses oleh seluruh penggemar Tintin yang orang Indonesia, dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Dimanapun dia Meskipun berada. di Meskipun tinggalnya di mungkin di di luar, Surabaya, atau di di pelosok. Bali, di pelosok ya, di Aceh, Medan, ataupun bahkan di luar negeri. Karena dulu itu rata-rata komunitas memang komunitas fisik, komunitas darat. Tidak banyak pada waktu itu yang komunitasnya adalah komunitas berbasis internet. Sosial media itu nggak banyak. Dan ternyata benar anggota kami awalnya itu nggak banyak, awalnya itu hanya sekitar 12-14 awalnya gitu ya. Sampai akhirnya dulu di era milis itu sampai belakangan ini ada 2015-an tuh masih ada waktu itu. Sekitar 3.000 orang. Kita sekarang kembali ke Lia. Lia kan sempat koleksi nih ya, jadi boleh dibilang kolektor. Ini dulu mendapatkannya di mana? Kalau ini sih aku mendapatkannya hunting ya, Mas Suryo ya. Jadi hunting. Nah kalau sekarang di mana ya? Nanti kalau misalnya sahabat Elsie bertanya, kira-kira itu buku atau komik dan ini koleksi-koleksi dari Tintin nih. Ini kan per adegan-adegan nih sebenarnya. Betul, kan? beradegan-beradegan. Itu bisa dicari di mana ya berapa ini ya? Kalau di Indonesia sekarang kita ada beberapa tempat untuk hunting. Tetapi untuk saat ini mungkin sahabat Elsie bisa dapatkannya lewat saya. Iya, jadi sahabat Elsie di Kasagoya residen di Kavling J726 ini beberapa koleksi Tintin ada di sini dan dijual. Tentunya harganya jauh lebih murah yang ada di toko ya, Li ya? Di sini atau beberapa justru limited. Di sini tergantung ininya sih Mas, seri terbatasnya atau enggak. Nah, jadi kalau umpamanya sahabat Elsie mau mendapatkannya di luar nggak ada, kalian bisa dapatkan di sini atau coba cek di sini. Nah, kalau ini juga ada beberapa tempat memang pas kita dapat harus segera kita grab ya, Mas ya. Itu resep dari seorang kolektor. Lebih baik menyesal beli daripada menyesal nggak beli. Iya, karena setelah itu kita datengin kita lagi nggak ada. Udah nggak ada. Secepat kilat gitu ya. Dan sebenarnya kalau nggak terlalu mahal banget, enggak sih ya Mas ya. Ya memang sih kalau di kurs dengan Indonesia, sebenarnya yang salah bukan harganya mereka gitu ya. Yang salah itu adalah nilai kita. Memang nilai kita terlihatnya memang mahal. Terlihat bagi kita ya terlihatnya memang mahal, tapi sebenarnya kalau melihat dari harga di aslinya ya memang segitu di sana gitu ya, di Eropa terutama rata-rata memang seperti itu. Merchandise seperti Tintin, Asterix atau Gaston gitu ya memang sekitar itu harganya rata-rata. Mungkin Mas Suryo ada pesan-pesan dari Mas Suryo sendiri untuk para komunitas Tintin atau yang suka dengan karakter-karakter dari ini. Dan yang ingin gabung mungkin sahabat Iya, yang ingin gabung, iya silakan Mas. Harus hubungi siapa? Kalau buat teman-teman yang mungkin belum kenal Tintin atau mungkin dulu pernah kenal sama Tintin gitu ya, saya sangat anjurkan untuk baca-baca lagi ya, baca-baca lagi Tintin karena menurut saya Tintin itu salah satu komik Eropa yang sangat nilainya sangat universal. Sangat universal, rata-rata bercerita mengenai persahabatan, pantang menyerah, niat baik, baik hati dia. Niat baik dia hati, suka nolong. selalu hitam putih melihatnya bahwa kalau salah ya salah, benar ya benar. Gitu ya. Itu satu hal yang tidak banyak ditemukan di komik-komik sekarang. Jadi kalau di komunitas Tintin itu ada Instagramnya ya Mas? Ada. Mungkin bisa Instagramnya itu di komunitas Tintin Indonesia. Dicari komunitas aja. Tintin Indonesia. Komunitas Tintin Indonesia. Logonya warna kuning. Di semua sosial media kami logonya sama. Warnanya siluet kuning. Warna kuning. Jadi nggak mungkin khasnya salah. Tintin ya. Khas Tintin. Dan yang terakhir itu adalah kami menamakannya diskusi santai. Terakhir itu
24 episode setiap minggu. Wih, Terakhir 24. Waktu itu banyak juga ya. Mas Ai menjadi narasumber pas yang ke-24. Oh, pas yang terakhir. Itu episode 24 itu diskusi santai memang dirancang awalnya tadinya hanya berupa sharing session, sharing knowledge aslinya gitu ya. Dan awalnya itu mengenai traveling. Karena Tintin itu traveling. Traveling Ya, ya. 24 judul Tintin itu isinya traveling semua. Gitu ya. Jadi memang awalnya itu adalah traveling. Petualangan ya sebenarnya. Narasumbernya Sampai ini internal. kita ada Pak Jokowi. Oh iya. Ya, Ya. ada notebook Ya, yang benar. Pak Jokowi kemana, Ya. ke Solo, ke Ke Solo, Jogja. ya, itu oleh ada loh. Hari Pras. Itu yang gambar Hari Pras. Oh, Dari Jogja juga. dari Jogja juga. Dari Jogja juga. Dan kemudian waktu itu episode awal diskusi santai kami tentang napaktilas ke lokasi-lokasi yang ada di dalam komik. Oke. Jadi dibahas ya. Dibahas. Dibahas. Dan beberapa teman ada yang pernah ke sana. Ke sana. Contohnya Situ. seperti rumahnya Captain Haddock, Marlin Spike. Iya. Itu kan ada. gitu. Rumah bangunan Iya, aslinya itu iya. ada. Oke. Itu Hanya sampai saja- ke sana. Ya. Komunitas ini ada sampai- beberapa teman, ada Oh, beberapa ya teman Allah. yang ke sana. Dan macam-macam seperti yang Tawanan Dewa Matahari ini itu lokasi di lokasinya Inka, di Inka. Piramida Inka. Ada teman yang pernah ke sana, kemudian kami bercerita mengenai sedikit sejarah mengenai lokasi. Dan macam-macam semua. Misalnya seperti ini komik penerbangan 714 ketika Tintin dan teman-teman mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta. Waktu itu kami membahas mengenai bandaranya. Oh gitu. Dibahas mengenai bandara, sejarah bandara itu. 714 itu ternyata adalah nomor kode Garuda. Garuda. Nah, Tujuan Jakarta Sydney, Denpasar Sydney. berarti Indonesia sudah dibahas waktu Iya. itu. Ya, jadi selama 24 episode banyak. Ya mengenai anjing, Iya, iya. Tintin ke bulan waktu Iya, itu ya. Tintin ke bulan, Waktu itu narasumbernya Profesor Pratiwi, astronot putri Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah yang mengenai fashion. Iya. Mengenai fashion, waktu itu narasumbernya Mbak Soraya Hak dan Mas Iya, Aisyah. betul. Dan masih banyak lagi Mbak. Masih banyak lagi yang Mbak Lia. harus Banyak dibahas lagi ya. 24 itu. Dan kemarin sih memang kami ya break dulu. Kita balik lagi mungkin ya, Lia, ada yang saya juga penasaran kalau dari tokoh di komik Tintin sendiri, selain Tintin sendiri, ada nggak yang menjadi favorit Mas Suryo? Dan kenapa itu? Kalau jadi favorit, Atau semuanya? saya Punya ciri khas setiap ya? orang pasti akan beda-beda kalau ditanya Iya, ya. iya. Kalau buat saya salah satu yang paling itu ya Captain Haddock ya. Iya. Kapten Haddock Captain ya. Haddock. Captain Haddock ini yang menarik adalah hari ini dia ulang tahun 2 Januari. Wah. 2 Januari ini ulang tahun. Ya, pemunculan pertama Captain Haddock ini 2 Januari. 2 Januari. Yang menariknya adalah ya dia itu kan pelaut, seperti umumnya pelaut karakternya memang keras. Gitu ya. Karakternya keras, tapi ya ternyata kerasnya dia itu dia baik berhati hati, lembut, berhati dia baik lembut. hati, setia kawan gitu ya. Buat dia ya benar ya benar, salah ya salah. Dan kemudian dia mau untuk mengusahakan berjuang yang terbaik demi kebenaran. Demi kebenaran, betul. Meskipun dia mungkin suka mabok gitu ya. Meskipun dia suka mabok ya, tapi pada Karakternya dasarnya tapi baik. karakternya itu baik. Kalau kalkulus saya pengen tahu nih, Mas Suryo. Kalkulus itu selain dia pinter itu dia apa nih karakternya, Mas? Kalau di komik sih rata-rata memang dia pintar, lugu sebenarnya gitu ya, lugu dan dia sebenarnya lurus-lurus aja. Selain dari kepintarannya, dia tidak banyak memang dieksplorasi karakter lainnya ya. Dan yang menarik sebenarnya RJ ketika menciptakan karakter, banyak di antara karakter itu sebenarnya terinspirasi sama tokoh nyata. Kecuali Haddock. Haddock ini Haddock ya? Haddock ini nggak ada ininya, nggak ada tokoh yang ditirunya gitu ya. Kalau Tintin Kalkulus, sendiri kan dari adiknya bukan ya? Tintin dari adiknya. Dari ya, adiknya ya, si adiknya Paul RJ. itu ya. Terus kemudian kalau Kalkulus ini ada tokoh ilmuwan, saya lupa namanya, Agus Picard, tapi siapa saya lupa. Secara visual memang mirip.
Oh, secara Secara visual mirip visual kalkulus. Dan dia memang seorang scientist. Kemudian Thomson and Thompson, kalau nggak salah itu terinspirasi sama, Itu dua detektif lucu itu. iya, dan mereka itu bukan saudara kembar. Oh, bukan saudara Bukan. kembar. Mereka bukan saudara kembar. Mereka kebetulan adalah dua Mirip. orang yang sangat mirip. Dua orang yang sangat mirip. Dua Cuman orang yang sangat dari mirip. tingkah lakunya segala macam itu lucu. Iya, Suka benar. kembar. Iya, suka kembar. Dan banyak lagi tokoh Chang, ya tentu saja itu kan terinspirasi sama temannya RJ ya, namanya Chang juga. Kemudian ada lagi banyak tokoh-tokoh Tintin yang lain itu pada dasarnya terinspirasi sama tokoh nyata. Tokoh nyata. Banyak. Jadi memang ini sih kalau kita baca komik atau baca cerita film segala macam itu jangan lupa itu bukan inspirasi yang dalam awang-awang tapi memang dari karakter yang memang ada ya Iya, Mas ya. ada. Heeh. Satu lagi nih Mas Suryo, ini sih yang saya mau tanyakan yang berhubungan dengan rumah yang saya dirikan ini ya Mas ya, yang khusus untuk barang-barang yang limited edition. Sebenarnya dari sisi Tintin sendiri kan mengeluarkan merchandise ya. Berarti yang membuat merchandise ini menjadi punya value itu apa ya menurut Mas Suryo? Apa dari ceritanya yang melegenda atau dari sisi sosoknya yang inspiratif? Untuk merchandise ya. Ya, untuk merchandise. Merchandise Tintin tuh ada banyak sekali. Namun ada beberapa di antara merchandise itu yang memang punya Cerita apa ya? sendiri. Bukan cerita. Memang mereka dulu ketika dibuat itu occasion-nya, peristiwanya sangat langka. Oh. Sehingga memang tidak dicetak banyak. Jadi limited edition ya? Ya, limited edition dalam pengertian memang bukan berarti limited seperti diberi nomor gitu ya. Memang barangnya memang nggak banyak. Nggak diproduksi banyak. Memang nggak produksi banyak. Saya ingat dulu di tahun Contohnya apa tuh Mas? 2005, waktu itu 2004. Waktu itu Tintin usia 75 tahun. 75 tahun Tintin, waktu itu di Belgia itu ada surat kabar. Surat kabar itu saya lupa namanya apa. Surat kabar itu di hari Tintin ulang tahun 9 Januari. Sebentar lagi ya Mas? Ya, jadi pada waktu hari itu koran terbit. Koran itu terbit seperti biasa. Beritanya juga sama. Beritanya juga berita biasa pada hari itu, selain nggak ada bedanya. Tapi semua foto, ilustrasi berita yang ada di koran itu Tintin. Oh gitu. Sayangnya nggak saya bawa. Itu Mas semuanya Suryo Tintin. ada itu? Punya. Saya pengen lihat Mas. Ya, sayangnya saya lupa. Saya bawa. Koran itu terbit seperti biasa. Tapi Bedanya edisi yang khusus Tintin itu hanya tersedia bagi mereka yang langganan ke rumah. Biasanya kan suka ada koran dijual ya, itu enggak. Itu hari itu enggak ada. Tapi yang langganan ke rumah itu dikasih itu. Ya. Jadi seluruh berita, mau berita olahraga, politik, ekonomi, ada tintinnya. Bencana, kecelakaan lalu lintas, semuanya sama. Tapi gambarnya gambar Tintin. Jadi misalnya kalau mengenai kecelakaan lalu lintas, ya dia mengambil salah satu panel dalam komik yang adegannya kecelakaan. Sampai sebegitunya ya. Iya. Cinta Olahraga dengan juga Tintin. sama. Yang olahraga juga sama. Dan yang menarik adalah ceritanya belum selesai Mbak. Koran itu terbit di 4 kota. Oke, terus? Misalnya Kompas, ya misalnya ini terpaksa nyebutin merek. Katakanlah Kompas. Kompas itu terbit di 4 kota yang berbeda. 4 itu beda semua ceritanya. Koran itu. Wow. Koran Tintin itu beda semua. Hebat ya. Jadi kalau misalnya, dan itu hanya terbit hari itu. Kalau kita mau mengumpulkan 4-4-nya, kita harus datang ke, kalau kita mungkin loper koran ya. Di 4 kota di itu. 4 kota itu. Di 4 kota itu di Belgia. Masya Allah. Saya hanya punya satu. Kalau mau ini Kalau pada mau waktu lengkap. itu kalau mau lengkap. Saya hanya punya satu. Gitu ya. Saya hanya punya satu. Kalau ada teman-teman yang ingin mengkoleksi merchandise memulai Tintin, untuk mengkoleksi memulai itu saran tips-tipsnya apa sih Mas? Kalau saran saya sebaiknya fokus kepada
seri yang diinginkan. Nomor seri itu seperti ini, Bukan Mas? bukan nomor seri. Bukan. Seri merchandise ya. Misalnya merchandise. mobil-mobilan. Nih, kayak gini nih, bukan? Bukan. Itu nomor seri. Maksud saya ini seri mobil. Oh, misalnya. seri mobil. Seri mobil. Misalnya pengen konsentrasi di seri mobil atau pengen konsentrasi di figurin. Di figurin. Atau konsentrasi di ini istilahnya relief. Oh, kalau ini, maksudnya Mas Suryo itu di konsentrasinya kemana? Umpamanya Ya. ke mobil aja. Ya kenapa saya sarankan seperti itu karena merchandise Tintin tuh banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau kita Banyak ngikutin itu nggak akan ada Nggak habisnya. akan Ya? ada selesainya. Banyak sekali Mulai, tadi yang didapat ya, sahabat LC, tentang Tintin, tentang sejarahnya, tentang tokoh-tokohnya, bahkan yang bisa diserap sebenarnya untuk kehidupan kita sehari-hari ya, Mas Suryo ya sebenarnya ya. Ya. Oke, mungkin dari Mas Suryo ada yang ingin ditambahkan? Kalau pesan dari saya, banyak orang mengira bahwa membaca komik itu bacaan yang buang-buang waktu ya, Iya. tidak ada gunanya. Iya. Tapi kalau buat Nggak saya, juga. buat saya komik, refreshing. ya buat saya komik itu justru banyak manfaat yang kita dapat. Kalau ada penonton sahabat LC yang mungkin masih ragu melihat apakah benar komik Iya. itu ada manfaatnya, nggak cuma sekedar gambar-gambar lucu ya. Salah satu yang saya sarankan adalah baca komik Tintin. Gitu. Baca Nah, komik Tintin. Baca komik Tintin baru komentar gitu Ya. ya. Betul. Baru komentar atau ternyata seperti ini. Ya. Harus merasakan dulu. Betul. Ya. Nah, Tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka tak sayang. Baiklah sahabat LC, kita terima kasih banyak sudah Sama-sama, Mas Mbak. Suryo jadi bintang tamu hari ini. Dan sangat bermanfaat sekali, nggak cuman kita mengumpulkan merchandise, nggak cuman kita menghabiskan uang untuk membeli merchandise, untuk mengkoleksi, tetapi komik-komik ini nih sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari juga ya Mas ya. Karena di komik-komik ini nih karena Tintin itu suka traveling, kita jadi tahu dunia itu seperti apa Ya. sebenarnya. Di setiap negara itu punya kelebihan apa aja, gitu Betul. ya Mas Suryo ya. Benar. Jadi Benar Mas banget. Sai, kita pamit dulu. Iya. Mungkin sahabat LC kalau pengen tahu banget atau pengen tahu aja tentang komunitas Tintin itu bisa Bergabung aja. di Instagramnya. Instagram bisa, Facebook bisa, komunitas Tintin Indonesia. Komunitas Tintin Indonesia. Dan kita akan pamit. Terima kasih banyak Mas Suryo. Sama-sama. Terima kasih Mas Suryo. Sama-sama Mas Ai. Dan terima Iya. kasih sekali Malia. lagi untuk Iya, sama-sama, sahabat LC. Jangan lupa untuk like, subscribe ya. Komen juga boleh. Jadi apa sih yang ingin ditayangkan untuk YouTube YouTube Buku Harian LC. Jadi nanti semoga aja kita bisa berbuat sesuatu Yang berharga bermanfaat, lagi, yang bermanfaat ya lagi untuk sahabat LC. semuanya. Terima kasih. Baik. Dadah. Bye.